Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mengenyangkan. Menikmati, ambil. Ini kan yang kamu inginkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Dan masuk pada kisah yang kelima yang berjudul Dunaka ya ibna Adam fa innahu la yashba'uka syai'un. Ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mengenyangkanmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang kita akan bahas ini berkaitan dengan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba di surga kelak. Yang bersamanya PDF-nya ada di halaman 24. Kata beliau rahimahullah taala, Al-jannatu kama akhbarana Allah Subhanahu wa ta'ala fiha ma tashtahihi al-anfus. Wa qad akhbarana Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ishtaha fil jannati ay yazra' fama kada yabdhuru habbahu hatta tammat kull marahil az-zar'i fi lahzatin wahidah. Surga
sebagaimana telah diberitakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Az-Zukhruf ayat 21. Allah berfirman, "Fiha ma tashtahihil anfus." Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, segala yang diingini oleh hati ini juga tentunya bukan perkara-perkara yang keji. Tidak semua yang ketika di dunia diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di surga semuanya menjadi boleh. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya tentang di surga kelak ada sungai dari khamr. Di dunia khamar tentunya diharamkan. Di surga bahkan sungai dari khamar. Tentunya hakikatnya pastilah berbeda. Tapi untuk mendekatkan makna agar kemudian mudah kita fahami, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu nikmat yang kita tahu, yaitu khamar. Nah, apakah kemudian segala sesuatu yang ketika di dunia diharamkan, otomatis ketika di surga, ketika kita menginginkannya, semuanya jadi halal? Tentu tidak. Pernah ada pertanyaan demikian berkaitan dengan bagaimana dengan kecintaan seseorang sesama jenis. Di surga LGBT boleh enggak? Karena berpaku pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha ma tashtahihil anfus." Di dalam surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh hati. Nah, orang ini inginnya ya seperti itu. Maka tidak ada perkara yang keji di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia saja hati orang yang normal saja jijik mendengarkannya, na'udzubillah, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang tidak baik saja tidak ada di surga. Lain ceritanya berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah tentunya. Ketika di dunia ia adalah perkara yang mubah, apalagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang orang itu fokusnya salah ya. Ustaz, di surga bisa main bola enggak? Nah, ini fokusnya salah. Kebanyakan main futsal berarti antum. Harusnya fokus kita adalah masuk surga dulu. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Baru kemudian apapun yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Termasuk ini. Ada orang pengen bercocok tanam. Karena ketika di dunia mungkin dia petani. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan kepada kita bahwa seseorang sangat ingin bercocok tanam di surga. Baru melakukan pembenihan saja, semua tahapan bercocok tanam langsung selesai dalam waktu bersamaan. Karena ketika di dunia sawah dibajak dulu, kemudian baru benih ditebar, butuh waktu untuk tumbuh, butuh waktu untuk berbuah, butuh waktu untuk memanennya. Dalam hadis ini kita akan pelajari bagaimana orang ini ketika melakukan pembenihan saja langsung tumbuh,
langsung berbuah, langsung panen. Mari kita baca hadisnya. Belum sebutkan malam tadi dan ulangi lagi ini sebagai muqaddimah selalu, bahwasanya di antara sifat orang yang bertakwa, mereka beriman kepada perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak bisa mereka indra, yang tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka dengar, tidak bisa mereka rasa. Entah berkaitan dengan kabar-kabar terdahulu, kisah-kisah terdahulu, atau yang mungkin bersama kita sekarang seperti alam jin, atau yang dibahas di kitab ini berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman atau tentang surga dan neraka. Islam itu mudah, jelas, gamblang, tapi memang tidak dipungkiri dalam Islam ada beberapa perkara yang memusingkan. Tapi bukan berarti kemudian mustahil. Contohnya, ya ini diantaranya perkara-perkara gaib. Makanya kalau misalnya seseorang memiliki prinsip yang bagus, bahwasanya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, niscaya dia tidak akan menolak perkara-perkara yang demikian. Karena di antara keistimewaan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ia berdiri di atas at-taslim, berserah diri, pasrah. Karena Allah yang berfirman, karena Nabi Muhammad yang bersabda di dalam hadis yang sahih, maka kita mengimaninya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddithu wa 'indahu rajulun min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli al-jannati ista'dhana rabbahu fi az-zar'i faqala lahu awalasta fi ma syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra' فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قريشا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang dan di samping beliau ada seorang dari penduduk pedalaman, orang Badui. Kata Nabi Muhammad SAW menceritakan dalam perbincangannya, dan ini di antara kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang menunjukkan Nabi kita Muhammad itu betul-betul Rasul. Dia mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Beliau tidak bisa baca, beliau tidak bisa tulis. Karena kalau beliau bisa membaca, maka di antara perkataan Imam Ibnu Jauzi, akan benarlah sangkaan orang-orang kafirin musyrikin waktu itu bahwasanya Nabi Muhammad itu dia membaca kitab-kitab terdahulu hingga kemudian dia bisa bercerita ini dan itu.
Tapi mereka sendiri tahu Nabi Muhammad SAW juga kayak mereka, yaitu buta huruf. Tapi bisa menceritakan perkara-perkara yang demikian tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang pria di antara para penghuni surga yang memohon izin kepada Rabb-Nya untuk bercocok tanam di antara mulianya penghuni surga. Mereka ingin melakukan sesuatu pun masih izin sama Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah di surga. Orang-orang yang layak, orang-orang yang beriman yang memang mendapatkannya. Maka Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, bukankah engkau berada di tengah apa yang menjadi kehendakmu? Udah banyak nikmat maksudnya. Apa saja yang kita inginkan keluar dari perkara itu adalah perkara-perkara yang keji, perkataan yang tidak baik, karena dihilangkan rasa itu dari jiwa. Makanya kita bisa menjawab tidak ada perkara yang keji di sana, karena perkataan yang tidak baik saja tidak ada. Bahkan kecemburuan seorang istri ketika di dunia dihilangkan, karena seorang laki-laki akan diberikan nikmat kepadanya begitu banyak bidadari. Karena tentunya nisaul jannah, perempuan-perempuan surga itu maksudnya adalah perempuan dunia yang masuk surga. Ibu kita insyaallah, pasangan kita insyaallah, anak-anak perempuan kita insyaallah, amin. Yang tentunya lebih utama dibandingkan bidadari. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan bidadari yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Disebutkan dia buka saja atau dia julurkan sedikit tangannya saja ke dunia, maka akan penuh bau wangi semerbak. Ini dia julurkan tangan, dia keluarkan sebentar. Satu bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dia buka kerudungnya sedikit. Tapi sedahsyat itu misalnya sifat bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan mengalahkan perempuan dunia yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kecemburuan. Di As-Salam kalau tidak salah pernah ulun bahas berkaitan dengan kamar-kamar yang Allah siapkan di surga. Rumah yang bertingkat-tingkat dengan penuh dengan banyak kamar. Masing-masingnya kemudian menanti untuk Anda, hai orang-orang yang beriman, bidadari. Dan tidak ada cemburu. Bukankah engkau berada di tengah apa yang menjadi kehendakmu? Dia menjawab, benar. Akan tetapi aku orang yang suka bercocok tanam. Mungkin kalau di dunia ketujuh unjun panai bisa juga. Ya Allah, kawah kamu unjun di sini. Bukankah kamu sudah mendapatkan semua nikmat? Tapi ulun ketujuh unjun. Oh, iya. Ini misal doang ya, misal. Sama dengan, makanya tadi disebutkan di awal, dengan orang yang suka olahraga tertentu, selama dia hukum asalnya misalnya mubah, ya bisa aja. Cuman jangan itu fokusnya. Fokuslah agar kita masuk dulu. Ini pina musti, wah boleh kan aja main futsal ya. Boleh karena sekalinya di sana main musik ya. Sekalinya di dunianya maksiat terus. Gimana? Masuk aja enggak? Dia pun segera menyiapkan benih, karena cepatnya mata tidak bisa mengikuti periode tumbuh, tegak lurus, tiba masa panen, dan hasilnya bertumpuk laksana gunung-gunung. Semuanya terjadi sekejap. Baru dia siapkan benih, selesai.
Tidak ada penantian ini dan itu. Belum lagi ketika di dunia sudah dinanti loh, wah ini sudah subur nih. Pas anak dipanen, sekalinya gagal panen. Itu kan di dunia ya. Sudah bagus tumbuhnya, sekalinya ada hama. Belalang kah, hama tikus kah? Subhanallah. Tidak seperti di dunia. Disebutkan di sini sekejap mata. Kata Nabi Muhammad SAW, kemudian dia pun segera menyiapkan benih. Karena cepatnya mata tidak bisa mengikuti periode tumbuhnya, tegak lurusnya, tiba masa panen dan hasilnya bertumpuk laksana gunung. Langsung jadi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ambillah wahai anak Adam. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mengenyangkanmu." Makan kita, minum kita, dan disebutkan ya tentunya kita tidak beol ya di antara sifat penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi judul untuk hadis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang mengenyangkan." Menikmati, ambil. Ini kan yang kamu inginkan, silahkan. Jamaah, disebutkan dalam Sahih Muslim bagaimana diperlihatkan surga kepada seseorang seakan-akan surga itu sudah penuh. Komplainlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta, mana seharusnya bagian yang saya dapatkan. Kata Nabi Muhammad, dan akhirnya diberikan kepadanya satu istana dan teritori yang biasa dimiliki oleh seorang raja. Silahkan, ini untukmu. Dan Allah menawarkan lagi nikmat yang lain. Ingin nikmat yang lain? Dan kemudian kata Nabi Muhammad, dia menyebutkan satu nikmat dan Allah berikan. Walakadzalik, kamu dapat, silahkan. Ada yang lain? Dia sebutkan lagi, dapat. Ada yang lain? Dia sebutkan lagi, dikasih, dapat. Ada yang lain? Terus. Tak taunya di ujung sabdanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, ini nikmat orang yang paling rendah levelnya yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan kemudian orang yang levelnya bahkan mungkin bersanding atau yakni berdampingan atau tetanggaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang-orang yang sukses mengayomi 3, 2, 1 anak perempuannya. Dia berikan pendidikan agama yang benar, dia berikan pakaian yang layak, minuman, tempat tinggal, hingga anak perempuannya ini haid, hingga anak perempuannya ini menikah, di mana kewajiban dia berpindah kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala jariyataini hatta takbura, ana wa ma'u fil jannah kahatain." Wa fi riwayah hatta tablugha. Barang siapa yang sukses mengayomi 2 anak perempuannya sampai dia dewasa menikah, sampai dia balik, bahkan mungkin lebih muda lagi. Kabar gembira untuk siapapun di antara kita yang punya anak perempuan. Di sabdanya disebutkan ada 3, di sabdanya disebutkan ada 2. Tapi kata para ulama yang meriwayatkan bahwasanya jika ada seorang sahabat yang berkata, bagaimana jika anak saya yang perempuan cuma 1? Niscaya jawaban Nabi Muhammad sama. Karena di hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan 3 anak perempuan. Dia ayomi 3 anak perempuan, dia didik dengan baik, diberikan kepadanya haknya. Kata seorang sahabat, gimana kalau anak saya cuma 2? 2 pun sama. Apa balasannya? Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan dia si orang tua tersebut seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk. Kedekatan. Orang yang paling bawah aja kayak gitu nikmatnya. Gimana berdampingan dengan Nabi Muhammad? Inilah di antara kajian at-tabsyir, kajian-kajian yang memberikan kepada kita kabar gembira. Kapan-kapan, kalau itu sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu, kita akan bahas neraka. Jadi imbang. Ada janji hingga kemudian kita termotivasi, ada ancaman agar kemudian kita takut. Kalau janji terus yang kita sampaikan, kita bisa lupa diri. Merasa, wah masuk surga udah niat. Karena yang dibahas surga terus. Tak taunya begitu dibahas neraka, masuk juga pinanya udah tujuan. Jadi harus imbang ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, maka orang Badui itu berkata, karena Nabi Muhammad sedang berbincang, tapi ada orang Badui. Sahabat tentunya. Tapi tentunya ini pemahaman para sahabat berbeda-beda. Ketika kita menyebutkan Badui atau Badu atau orang pedalaman, bukan sebuah pelecehan, no. Karena definisi sahabat dia dapatkan. Dia bertemu Nabi Muhammad, dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia meninggal di atas keimanan, maka dia sahabat. Sekalipun dia tidak pernah meriwayatkan hadis. Oh gimana meriwayatkan hadis kalau dia Badui kok? Mungkin juga, bahkan mungkin buta huruf. Tapi tidak menutup kemungkinan Abu Hurairah juga buta huruf, tapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW karena hafalannya sangat kuat. Maka orang Badui itu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menemukan ini kecuali suku Quraisy atau orang-orang Ansar. Ini laki-laki ini yang minta bercocok tanam, ini mesti orang Quraisy wahai Rasul, atau orang Ansar. Apalagi orang Ansar ya, karena Quraisy basicnya mereka pedagang, atau orang-orang Muhajirin basicnya pedagang. Ansar tepat sekali nih karena mereka petani, orang-orang Madinah. Kata orang Badui ini, kami tidak menemukan ini kecuali orang Quraisy atau orang-orang Ansar, karena sesungguhnya mereka adalah para pecocok tanam, sedangkan kami bukan pecocok tanam. Ini yang minta ini wahai Rasul yang kamu sebutkan ini mesti orang Quraisy. Hingga kemudian Nabi Muhammad SAW tertawa. Dan kita tahu di antara tunjuk Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan tawa beliau. Tawa Nabi Muhammad SAW itu hanya tersenyum. Setertawa-tertawanya Nabi Muhammad SAW terlihat gigi geraham paling depannya. Senyum tapi lebar, itulah tawa Nabi Muhammad SAW. Bukan kemudian yang ngekek gitu ya, guling-guling. Enggak ada gitu. Nabi Muhammad tertawanya itu tersenyum. Dan tawa beliau yang paling tinggi mungkin sangat ini sesuatu yang mungkin ya apa istilahnya ya, lucu mungkin bagi beliau, itu hanya terlihat gigi gerahamnya saja. Jadi kalau kita misalnya tertawa lebar, geraham paling depan itu terlihat, atau minimal kemudian gigi taring. Tapi kalau gigi taring kita senyum sedikit aja mesti kelihatan. Ini enggak, tertawa lebar, senyum lebar itu tertawanya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan kasus ketika seorang datang pada beliau mengatakan, wahai Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, aduh mampus saya. Oh, kenapa? Saya mendatangi istri saya di tengah hari bulan Ramadan. Waduh. Kata Nabi Muhammad, kamu punya budak enggak yang bisa kamu bebaskan? Enggak punya. Bisa beri makan 60 orang miskin enggak? Bisa puasa 2 bulan berturut-turut enggak? Enggak bisa. Sebulan aja tambus ya. Kan orang miskin juga punya hasrat seksual, masa enggak boleh? Cuman waktunya salah. Kasihan masa orang miskin, orang fakir gitu enggak boleh punya istri, enggak boleh bersetubuh. Ya dia punya hasrat juga. Cuman timingnya salah aja.
Oke, kalau begitu kamu bisa beri makan 60 orang miskin enggak? Enggak punya, wahai Rasul, enggak bisa. Rasulullah masuk ke dalam, beliau ambil satu keranjang isinya kurma, nih berinfaklah dengannya. Rasul, saya di kampung saya paling miskin. Dan Nabi Muhammad tertawa, dah beri makan keluarga. Dan disebutkan kata para sahabat di situ terlihat gigi taringnya Nabi Muhammad. Bukan berarti pelecehan, enggak, unik aja kasusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah kita bahas di kajian Talbis Iblis. Ada orang yang mengira bahwasanya zuhud itu diam. Selalu diam. Tidak bercengkrama dengan keluarga, tidak bersendau gurau dengan diam aja anteng. Itu zuhud. Enggak. Nabi Muhammad bercanda. Nabi Muhammad bercengkrama. Nabi Muhammad bersendau gurau dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya. Dengan cucu sih lebih banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Iman Anda tidak pernah akan mengalahkan imannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad nggak gitu-gitu amat. Hingga menjadikan istri seperti janda. Hingga menjadikan anak seperti anak yatim. Buruk akhlaknya. Gimana disebutkan orang yang zuhud seperti itu? Akhlaknya buruk. Kepada istrinya dia tidak berikan haknya. Bepandir jakada. Kenapa pintu kak? Menyauti gini kadang. Maksudnya aku ini lagi zuhud. Mau nih. Zuhud dari mana? Nabi Muhammad bercanda. Bahkan di antara sunnah Nabi Muhammad, ketika seorang sebelum datangi istrinya bergurau dulu. Ulun biasa istilahkan dengan perang bantal ya. Begayaan dulu. Nah, permainan kan dulu. Nah, ya lo. Jangan sampai mainnya salah. Skak ya. Nah, itulah salah mainnya kebablasan. Sesuatu yang diharamkan. Main ular tangga enggak, ngobrol lah santai, minum, ngopi gitu ya. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW orang paling bertakwa dan beliau bercengkrama dengan keluarganya, bahkan lomba lari sama bininya. Zuhud dari mana diam itu? Lain ceritanya kalau Anda ya ini mempraktekkan sabda Nabi Muhammad berkata baik atau diam, itu beda. Ini enggak. Bagi dia zuhud itu selalu diam, bahkan tidak berinteraksi. Jangankan sama orang, sama bininya, sama anaknya tidak berinteraksi. Karena dia mengira bahwasanya bercanda, bersendau gurau dengan keluarga itu menjauhkan dari perkara akhirat. Salah. Orang tua Anda bisa jadi tangga Anda mencapai surga. Pasangan Anda bisa jadi tangga Anda mencapai surga. Anak Anda, kita sebutin tadi. Keluarga itu bahkan bisa mendekatkan kita ke surga Allah. Tinggal bagaimana kita kemudian menjadi orang tua yang bertanggung jawab, pasangan yang bertanggung jawab, anak yang berbakti. Ya, Allah alam bisa. Masuk kepada faedah. Perhatikan halaman 26 dan selanjutnya. Faedah dan hukum-hukum yang berkaitan di hadis ini. Ada 7 ya, lumayan ya. Yang pertama, halaman 26, perhatikan. Di antara pian yang umurnya di atas 50 ada? Angkat tangan. 1, 2, 3. 3 orang ya. Ambil bukunya di Pak Saiful ya. Baru datang kemarin bukunya. Bukunya ini untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang di atas umur 50. Ambil saja di Pak Saiful. Malam tadi juga di Samsat ulun kabarkan seperti itu, bahwasanya yang di atas umur 50, karena bisa jadi ini kita berbicara secara umum ya. Untuk membaca PDF di handphone itu sudah cukup menyusahkan. Apalagi handphonenya halus. Lain kalau pian kemudian memang umur 50 tapi 11 inch ganal jatuh tayar. Tapi kita berbicara umum, silahkan ambil bukunya. Gratis ya. Kemarin mau dibagikan ya, bukunya baru datang kata Pak Saiful, bahkan mungkin belum dibuka kemarin. Silahkan diambil Bapak Ibu. Jangan sampai Anda yang di luar sana ya, ini yang di masjid, ini yang di luar sana live, dapat bukunya, lalong semua Saiful. Ini yang tadi malam hadir di Samsat sama yang hadir sekarang di sini.
yang di atas 50 tahun. Mun pas 50 Pak, masuk kalau pas itu. Maok benar. Harus disyarat harus mana. Nang 40 Bang, kena. Pian kawaja main handphone lah. 1. Bagi setiap hamba di dalam surga apa saja yang diinginkan, dicintai hatinya. Seorang hamba suka bercocok tanam di dalam surga. Allah mengijabah dan mewujudkan apa yang dimaksudkan. Ini selama perkara itu mubah, maka ini jawaban. Selama perkara itu mubah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Tapi tentunya hakikatnya pasti akan jauh lebih baik dibandingkan yang kita dapatkan di dunia. Contohnya ini, bercocok tanam di dunia lama. Cepat-cepatnya bercocok tanam di dunia itu apa ya? Lombok paling cepat ya. Siapa sini petani? Nah, ini yang kita tanam dan kemudian ya ini cepat sekali panennya itu apa? Kalau nggak salah itu Lombok. Ya. Jadi bercocok tanam sebentar dia langsung tumbuh. Itu paling cepat ya. Tapi kalau padi itu berbulan-bulan padi itu. Sudah berbulan-bulan tatonya kena banjir ya Allah. Kayak kemarin. Ulun kan ditatah belayung. Ulun kan ngerasa bagaimana mereka yakni secara berkala menjamur bani. Tapi di waktu itu semuanya hancur. Subhanallah. Sebentar Allah cuma kirim air, susah hidup kita. Cuma kirim air. Gimana nanti kalau Allah keluarkan Dajjal? Aduh. Maka persiapkan diri ya. Dan banyak bersyukur dengan yang ada, apalagi sekarang nih sudah melandai, di rumah sakit juga sudah tidak ada di rumah sakit Ulin sudah tidak ada pasien yang kena Covid. Alhamdulillah sembuh semua. Makanya pian sekarang pakai karpet, kita salat sekarang kemudian rapat, tapi tetap pakai masker ya. Ulun buka karena pian juga jauh. Karena kalau berbicara pakai masker mantap Pak. Uyuh plus bau muntung seorang kita hirup. Walaupun sudah sikatan ya. Ceramah 5 menit batu semaput. Kenapa Tad? Makan jengkol tadi ya, entah itu hirup sorangan. Oke ya. Jadi ini jawaban. Selama perkara itu mubah, kita menginginkannya, Allah akan hadirkan untuk kita. Tapi pasti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita kenal ketika di dunia. 2. Telah ditanamkan di dalam hati setiap hamba kesukaan memperbanyak kebaikan hingga di dalam surga. Sekalipun dengan segala kebaikan yang orang itu hidup dengannya, namun dia masih mohon kepada Rabb-nya agar memberinya izin untuk bercocok tanam. Ini sudah bawaan kita, suka akan sesuatu. Sampai surga pun akan seperti itu. Orang ini suka bercocok tanam. Dia menginginkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Selama perkara itu mubah, bukan perkara yang keji, mesti. Dan tidak akan ada kekejian pastinya. Perkataan yang tidak baik aja tidak ada. Apalagi kemudian keinginan hasrat hati berkaitan perkara yang keji. Seperti yang disebutkan tadi di muqaddimah. Lagian ya, aneh juga gitu ya. Orang di dunia, dia bagian dari LGBT, mengharapkan surga kan aneh ya. Iya. Di surga kena wajar. Lah ente di sini taat enggak? Yang kamu lakukan perbuatan yang keji. Allah sudah berikan perkara yang halal. Fitrah manusia dan kemudian Allah berikan caranya yang halal. Tidak ada yang melakukan perkara tersebut kecuali orang yang menyimpang dan dia memilih penyimpangan itu. Enggak ada kemudian ini bawaan dari lahir panggilan. Enggak, Anda memilih. Anda pertama salah komunitas. Tontonan Anda salah, komunitas Anda salah, teman Anda salah, hingga Anda jadi seperti itu. Dan Anda memilihnya. Kenapa? Kenapa kita sebutkan memilih? Karena ada orang yang sembuh. Dia memilih untuk sembuh. Dia rubah komunitasnya, dia rubah tontonannya, dia rubah kebiasaannya, sembuh.
Bukti bahwasanya itu pilihan. Masuk dari sononya Allah kemudian berikan seorang penyimpangan seksual. Subhanallah. Walaupun tentunya hari demi hari mereka makin berani menampakkan diri. Makin kesini tentunya keburukan makin tampak. Maka tugas kita kemudian selalu membentengi diri dengan ilmu, iman dan takwa. Makin kesini makin buruk. Itu sudah sabda Nabi Muhammad. Kata beliau, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu aw asyarrum minhu. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makin kesini itu makin buruk. Tapi apakah kemudian kebaikan hilang sama sekali? Tidak. Kata Syekh bin Baz menerangkan hadis Nabi Muhammad ini, kebaikan akan selalu ada, tapi menyusut. Jadilah bagian dari yang sedikit itu. Jadilah ghuraba itu. Ketika orang-orang sudah buruk semua, Anda tetap baik. Itulah di antara makna al-ghuraba. Orang yang tetap baik, di mana orang-orang sekitarnya bahkan mungkin rata-rata orang buruk. Inilah al-ghuraba yang kemudian dijanjikan untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala atau pohon tuba yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dengan keterasingan. Orang menganggap Islam itu agama yang asing. Agama apa ini? Di zamannya. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan dia akan kembali menjadi perkara yang asing seperti dulu pertama kali kasusnya. Dan pian sekarang jadi orang baik, jadi orang taat, jadi orang soleh. Orang itu aneh. Kenapa orang merasa aneh dengan kebaikan? Karena mereka sudah terbiasa dengan keburukan. Orang nggak puasa saja, orang nggak puasa di hari nisfu Sya'ban itu seperti orang berdosa besar. Pian. Pas nisfu Sya'ban tuh nah, pian mencari warung, nyomoni kada puasa aja, kayak berdosa kita kada puasa tuh. Karena orang sudah terbiasa dengan yang salah. Kalau pengen puasa Sya'ban, hampir sebulan Nabi Muhammad puasa Sya'ban. Bukan di tengah-tengahnya doang. Dan di malamnya semua masjid penuh. Kemarin-kemarin kemana aja? Kan sama aja. Ada sholat 5 waktu di masjid ini. Di sini sih enggak ya. Sana. Ada sholat 5 waktu. Kemana orang-orang itu? Oh, ke masjidnya cuma setahun sekali. Subhanallah. Di awal-awal masjid Imam Syafi'i, ini kocak nih. Anda boleh tertawa dulu ya, saya ceritakan nanti. Ini kocak nih. Di masjid Imam Syafi'i, waktu itu kejadian nisfu Sya'ban. Tapi awal-awal masjid. Dan waktu itu ya bertepatan dengan waktu timing kajian biasa. Ya kita kajian. Ulun waktu itu kajian. Penuh, ramai sekali penuh. Totonya orang mengira kita ada punya acara malam nisfu Sya'ban itu. Enggak, kita ceramah agama biasa. Habis maghrib ceramah, isya tanya jawab, sholat pulang. Kada anu aja. Enggak ada. Nah, kan pengen ketawa kan, kocak Pak. Iya. Ada tuh param-param kocak itu. Subhanallah. Jadi karena orang sudah terbiasa salah, akhirnya yang benar itu yang salah. Inilah keburukan kalau kemudian kita diamkan. Sama seperti kenapa sebagian asatidzah itu selalu berbicara di zaman media sosial sekarang, ada penyimpangan mesti ada ustadz yang muncul meluruskan. Karena kalau dibiarkan nanti orang terbiasa dengan yang salah. Viral ini, viral itu, mesti ada ustadz yang muncul membantah, ngasih tahu, meluruskan umat. Alhamdulillah, ada perkara apapun, bahkan waktu itu ya saya perhatikan jedanya nggak sampai 24 jam, kayak kasus child free itu nggak sampai 24 jam. Influencer itu dia menyatakan dirinya ingin child free, nikah tapi nggak punya anak, posting, booming,
Nggak sampai 24 jam keluar artikel Ustadz Dr. Rehanul Bahrain, keluar artikel Ustadz Muhammad Abdul Taisikal, langsung keluar semua. Supaya orang tidak terbiasa dengan yang salah, supaya orang tidak terbiasa dengan yang menyimpang. Harus dakwah. Biarkanlah, rusak-rusak dia juga. Biarinlah, masyarakat sudah cerdas. No, harus kasih tahu. Wallahu a'lam bishawab. 3. Bercocok tanam di surga tidak membutuhkan masa waktu sebagaimana keadaan bercocok tanam di dunia. Demikian juga buah pepohonan. Ketika para penghuni surga memetik apa-apa yang mereka inginkan berupa buah-buahan surga, seketika itu tumbuh di atas dahan-dahan pohon itu seperti apa-apa yang telah mereka ambil darinya, langsung tumbuh lagi. Dan di antara sifatnya Allah juga berfirman dalam surah, ada di Za'ama Allah berfirman, qutufuha daniyah. Qutuf, qatafa itu ngambil, metik. Metiknya buah di surga itu daniyah, dunia, rendah, pendek. Saya sematkan di nama anak saya, daniyah. Dekat. Oke, kemudian disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Sesungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang tiada habis-habisnya. Baru dipetik tumbuh lagi dia. Baru dipetik tumbuh lagi dia. Nikmat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga, di antaranya buah-buahan. Maka ketika di dunia Anda enggak suka buah, itu menyedihkan ya. Kalau pengen terbawa sampai surga ya, lo kan tadi kita bahas ya. Tapi tidak ya. Ada dulu kru kita enggak bisa makan, khususnya waktu itu enggak bisa makan pisang dan banyak buah yang lain. Kena aja teteh aja, mudahan masuk surga, kena makan buah di surga aja. Ntar antum nyesel. Begitu makan misalnya apa gitu ya, pisang di surga, nyaman lah. Wah, nyesel di dunia gitu. Waktu itu ada pisang, itu kemana aja. Aneh, sebagian kru kita itu ada yang seperti itu ya. Tapi kalau pisang goreng bisa dia. Makan pisang nggak bisa, pisang goreng bisa. Rasakan sekarang, ya, nikmati dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita. Ya, wallahu bisa. Dan tidak ada yakni ode buah-buahan kan nggak ada ya. Saya nggak pernah dengar itu. Ada orang overdosis apel, nggak ada itu. Nah, kenapa nih Pak ya kejang-kejang? Ini ode ya. Makan apa? Makan anggur? Nggak ada juga ya. Ala kadarnya lah buah-buahan itu semuanya sehat ya. Allah bisa. Oke, 4. Di dalam kehidupan para penghuni surga terdapat banyak hal-hal yang indah dan menyenangkan pastinya. Menyenangkan orang yang mendengarkan pembicaraan dan kesukariaannya. Sebagaimana kita sekarang membaca sabda Nabi Muhammad SAW saja menyenangkan. Bagaimana kita tahu akan nikmat Allah di surga. Salah satu nikmat Allah di surga. Bicarakannya itu menyenangkan. 5. Di dalam majelis Rasulullah SAW bersama para sahabatnya terdapat berbagai pembicaraan yang menyebarkan keindahan, membahagiakan para pendengar, sehingga tumbuhlah keceriaan dalam pembicaraan, bahkan kadang-kadang halnya sampai kepada gelak tawa. Kalau ngumpul, bicarakan yang baik-baik, yang seru-seru, tentunya perkara yang mubah. Jangan kemudian diselipkan ghibah di dalamnya. Mun sudah ada yang memulai itu, nyawa tahu aja. Nah, itu anak gibah pasti dah. Nyawa tahu aja. Itu pasti anak menggibah. Dan kalau Anda ada di majelis seperti itu, atau Anda punya teman seperti itu, mudah sekali dia membicarakan orang lain. Yakinlah, aib Anda pun mungkin dibicarakannya di tempat yang lain. Utus teman-teman kayak gitu. Nggak perlu kita. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berbicaralah yang baik-baik, yang indah-indah, yang seru. Selama itu mubah, no problem. Terkadang berakhir dengan gelak tawa, tapi tentunya jangan berlebihan.
Wallahu a'lam. Itulah yang kita dapatkan dari perbincangan Nabi Muhammad ini. Di majelis Nabi Muhammad SAW, perkara ini semuanya muncul. Perkara yang indah, menyenangkan, seru. Bahkan terkadang disebutkan berakhir dengan tawa. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kotori majelis kita dengan menggunjing orang, membicarakan orang. Yang kita dapatkan di majelis itu adalah dosa. Belum lagi kemudian nanti di akhirat kebaikan kita akan ditransfer kepada orang yang kemudian kita gibahi. Rugi. Belum sering menyebutkan quote ini atau beat ini, bahwasanya mungkin kita itu berumur panjang, kita nggak tahu. 60, 70, 80, keluar dari standar umat Nabi Muhammad, 80 umurnya atau 90 umurnya. Baik. Soleha. Ya. Tapi tak taunya dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kenapa? Ketika di dunia suka menggunjing orang. Kada tatayulun kada tapi pandir jar. Anda rubah dengan tulisan sekarang. Semuanya berubah ke tulisan sekarang. Mencet kawan atau di grup mendirakan orang. Taulah nyawa fulan itu aja. Taulah nyawa aja fulan itu aja. Subhanallah, kayak kita nggak punya aib ya. Kayak kita nggak punya aib ya. Semua kita punya. Kalau sudah Allah yang membongkar punya kita, bersembunyi dimanapun kita, pasti terbongkar. Karena Allah yang membongkarnya. Kalau Anda mendapatkan ada aib pada saudara Anda, nasihati orangnya, aibnya tutupi. Itu seharusnya. Anda tahu fulan akan satu aibnya, dosa besar misalnya, tapi cuma Anda yang tahu, nggak usah disebarin, nasihati orangnya, tapi tutupi. Karena suatu saat bisa jadi Anda di posisi itu. Mau Anda disebarkan? No. Terkadang satu ghibah bisa menghancurkan rumah tangga orang. Umur Anda panjang, Anda belajar, Anda bertobat, kemudian Anda pengen minta maaf, nggak akan dimaafkan sama orang. Maaflah Jarunda Bahar itu ya, ngaran masih anum ya, kalau minta maaf rendah aja. Berurusan di akhirat aja kita. Mak sampai ke itu kah? Iya, gara-gara ikam hancur keluarga kita. Hubungan saya dengan orang tua hancur, saya dengan pasangan saya hancur, saya dengan anak saya hancur gara-gara ikam Bahari. Berarti ikam hendak minta maaf aja. Kada, berurusan aja kita kena di akhirat. Nomor sepatu berapa? Julungnya hadiah sekalian ketika di dunia. Bahaya sekali. Di antara dosa yang paling banyak karenanya orang itu masuk neraka, dosa lisan. Dosa lisan. Wallahu a'lam bishawab. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa karena dosa lisan orang bisa masuk neraka? Kata Nabi, bahkan karena dosa lisan yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Para penghuni surga itu makan dan minum di dalam surga. Ini berbeda dengan apa yang didakwakan oleh orang atau para filosof dan orang-orang Nasrani bahwa semua itu adalah kehidupan ruhaniyah yang sangat jauh dari materi. Salah. Ruh dan jasad. Kita masuk surga itu insya Allah bukan roh saja. Enggak, roh dan jasad. Lain berkaitan dengan sekarang surga itu sudah ada penghuninya. Betul, roh. Sekarang surga itu sudah ada penghuninya, roh. Tapi kalau kita berbicara roh dan jasad itu nanti setelah hari kiamat. Tapi kalau sekarang para nabi, mujahidin, ya itu sudah di surga sekarang, tapi rohnya saja. Orang Nasrani meyakini bahwasanya kehidupan surga itu ya seperti itu roh. Jadi semua kita nanti gentayangan aja tuh, tarabang sini tarabang, karena roh. Kayak Casper gitu loh, Pan. Pan batisnya mana, Pan? Maka roh kita tat jari. Aduh, enggak, roh dan jasad. Dan kita makan, minum, semua kita nikmati insyaallah. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berdialog dan berbincang-bincang dengan para hambanya di surga. Nikmat luar biasa ya.
Sebagaimana dia telah berdialog dengan tukang bercocok tanam ini. Allah berbicara. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ambillah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mengenyangkan. Nikmati semuanya." Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kisah yang kelima tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para penghuni surga yang tentunya nama mungkin sama tapi hakikatnya pastilah berbeda. Nama yang sama ketika Allah sebutkan di firman-Nya, Nabi Muhammad dalam sabdanya untuk mendekatkan kepada kita makna mudah kita faham hingga kemudian kita mudah mengimani dan meyakini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita semuanya, dengannya kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana saya bisa mendapatkan buku kisah-kisah gaib dalam hadis sahih secara gratis? Kami belum bisa datang langsung. Nah ini, kami termasuk usia di atas 50. Nah ini yang online. Sementara kami mendengarkan kajian Pak Ustadz lewat Telegram. Nah ini, rumah kami di Banjarbaru, daerah Trikora, Sungai Besar. Iya. Saya sudah mengira ketika ini disebutkan mesti ada yang udah 50 ya kawan. Ini keutamaan untuk yang hadir. Mohon maaf ya. Ini keutamaan untuk yang hadir dan mereka di atas 50. Pak, ulun nih baru 42. Sudah banyak sakit sana sini. Pian 50, tadi malam bahkan mungkin ada yang 60. Masih bisa ke masjid dengan mudah tanpa tongkat. Nih. Kalau ada 10 deh saya kasih jempol. Ya. Pian punya alasan untuk tidak ke masjid. Tuh ada hendak jauh masjidnya ya. Kalau hendak beralasan, enggak, tetap ke masjid. Ada jamaah itu ke masjid pakai tongkat. Ada jamaah itu ke masjid pakai kursi roda. Ya, di mis itu ada ibu-ibu pengajian, dia pakai kursi roda. Anaknya selalu yang menghantarkannya. Pakai kursi roda, kan live bisa. Walaupun kita sudah offline, dia kan karena keterbatasannya, kan live bisa. Ke masjid Pak, karena keutamaannya berbeda. Keutamaan menghadiri majelis ta'lim langsung, itu tidak akan Anda dapatkan ketika online. Walaupun kebaikan, akan Anda dapatkan, lawang Anda sedang ngaji kok. Tapi keutamaan yang hadir, beda. Maka tidak bisa kemudian ulun samakan. Kita berikan keutamaan kepada yang hadir di masjid dengan umur tertentu, silahkan Anda mendapatkan buku gratis. Maka untuk Anda, saya akan berikan kepada Anda link PDF-nya. Jadi Anda bisa membaca. Kalau pengen ya beli bukunya di toko material terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sangat tinggi mataharinya. Barakallahu fikum jamaah, dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.